Oke. Ya, jadi seperti itu Bapak sampaikan kembali. Nanti masih ada 14 atau 15 teman kalian yang belum bisa masuk. Kau sampaikan nanti solusi-solusinya. Jadi sehingga tidak ada alasan. Kalau ada alasan HP rusak, data tidak ada, jaringan tidak ada. Kalaupun ada HP-nya ada tapi jaringannya tidak ada, kan bisa ke sekolah ya, tapi jangan masuk ruangan. Di taman kah pakai wifi. Ada memang usulan dari guru tadi bahwa apakah bisa pakai lab untuk daring. Bapak katakan tidak bisa. Karena kedaruratan daring hari ini yaitu karena gempa ya. Karena gempa bukan COVID. Kalau COVID itu kan kalian bisa jaga jarak di lab. Tetapi karena gempa, jadi kalian menghindari gedung apalagi gedung berlantai 2. Dan lab ini lantai 2. Kalian saja sudah alami ya, kalau kalian lagi belajar informatika baru tiba-tiba ada gempa, butuh waktu untuk keluar dari pintu lab, turun tangga dua bidang miring itu, habis itu lewati pagar lagi, dan di depan pagar masih ada taman ya. Dan itu masih di bawah atap, jadi sangat berbahaya. Jadi Bapak sampaikan bahwa untuk daring di lab belum bisa karena memang kedaruratan daring ini karena gempa. Kecuali kalau karena COVID, kita bisa menjalankan prosedur yaitu menjaga jarak. Tapi karena gempa, jadi kita tidak bisa melaksanakan itu di lab. Jadi nanti sampaikan sama teman, kalau tidak punya jaringan bisa datang ke sekolah tapi pakai wifi di luar. Kalau tidak, lebih aman lagi mungkin dengan salah satu dari kalian nebeng akun, nebeng perangkat. Nanti bilang, Bapak mohon izin saya akun saya, tetapi di yang belajar dengan saya ada teman 1 atau 2 lagi, tidak apa-apa. Nanti yang penting lapor, Bapak tahu absen, nama itu ada mengikuti. Gitu ya. Oke, Bapak tampilkan juga pelajaran hari ini. Bapak tetap pada pelajarannya, hari ini kita pelajar. Bisa lihat? Bisa Pak. Ya, bisa Pak Guru. Ya, karena mata pelajaran kita aplikasi inventor itu apa namanya ya? Inventor itu mungkin tepat. Ya, Bapak pikir tadi ini lesson. Ya, ini aja. Ya, jadi di dalam inventory, aplikasi inventor itu ada namanya block based coding. Jadi codingnya ini berbasis block, ya, block based coding. Jadi coding berbasis block atau puzzle. Kalau coding yang lain itu mungkin dengan angka atau huruf, ya, block huruf letter berbasis coding. Kalau ini block. Programming using a drag and drop. Ya, sedikit-sedikit bahasa Inggris ya. Programming using a drag and drop learning environment where programmer use coding instruction blocks to construct, animate stories and games. Jadi saat menggunakan ini kalian drag and drop. Drag itu klik, tahan, geser, drop itu lepas. Jadi lingkungan drag and drop ya. Saat menggunakan coding berbasis block. Jadi tinggal tahan, klik. Ya, ini kalian sudah menggunakan. Kemudian the process of writing
the process of writing instruction for the computer which the computer can later execute atau eksekusi to run the program in the computer. Jadi saat blok itu dipasangkan maka langsung akan dieksekusi. Pertama, events ini ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti apa ya, acara atau jadwal atau bagaimana seperti itu ya. An event is when something happen, ketika sesuatu terjadi untuk men-trigger atau menjalankan kode ya untuk berjalan. Contohnya kode when a button is click. When a button is click. Kode event when a button is click. Ini. Jadi saat menggunakan kode ini itu artinya saat tombol diklik. Ya. Jadi kode tadi punya fungsi saat tombol diklik. Jadi di dalam blok tersebut itu sudah ditanamkan kode oleh programmer yang membuat aplikasi Inventor ini. Dia sudah tanamkan di puzzle ya, di blok when ya, dia sudah tanamkan di sini algoritma atau kode saat yang nanti menjalankan saat button diklik ya, saat button diklik. Jadi selalu pasti event untuk aplikasi kalian itu diawali dengan event ini, when a button is click. Atau mungkin kalau tidak mau menggunakan when a button is click, when a button, saat button ya pasti kalau tombol pasti diklik juga ya. Atau misalnya saat image di slide, atau saat ada suara muncul untuk memulai untuk menjalankan aplikasi run ya. Event handles a block of code that's triggered when a certain event happen. Jadi ini di pertengahan. Jadi blok kode ini digunakan untuk men-trigger. Trigger itu seperti ya, ini bahasa seperti bukan memaksa tetapi untuk mengorek begitu supaya memberitahu saat beberapa event sudah jalan, beberapa tombol sudah jalan. Trigger itu memancing, trigger itu memancing ya. When a certain event happen. Ya, setelah button klik muncul, kemudian diikuti oleh event handles. Event handles itu langkah kedua ya. Aplikasi kode kedua. Oke, sedikit lagi sudah 30. Algorithm, a set of step used to complete a specific task. Ini detail-detailnya lagi. Ya, misalnya kalau kalian menggunakan aplikasi kan pasti saat tombol diklik, kemudian apa yang terjadi, itu artinya apa yang terjadi setelah tombol diklik. Apakah nanti layarnya berganti, apakah saat tombol diklik langsung ada suara muncul, atau saat tombol diklik seperti ini ya, Bapak punya kalian melihat ini kursor. Saat kursor di ini kita geser. Jadi gambar tangan ini dia bergerak. Saat jari yang ada di touchpad laptop Bapak ini diklik dan digeser, maka yang terjadi adalah gambar berpindah. Seperti itu. Jadi ini langkah kedua dan mungkin pelengkapnya, a set of step using the complete or specific task. Langkah untuk complete-nya, untuk spesifiknya apa? Lagu kah, gambar kah, suara kah, dan seterusnya. Dan semakin banyak algoritma itu nanti kalian punya aplikasi semakin bervariasi, tidak monoton hanya klik pindah layar. Ya, seperti jadi ini kalau sudah lebih detailnya lagi bisa coordinates. Ini seperti di fisika ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itu juga ada di dalam fungsi-fungsi blok yang ada di blok input. Input ini ada di dalam kalau di semester 1 itu sudah dipelajari. Input itu keyboard, mouse, dan lain-lain yang seperti ada ini. Output itu layar, printer, dan sebagainya. Jadi ini untuk memfungsikan ini. Jadi aplikasi kalian bisa dikombin dengan input, aplikasi perangkat keras input. Ini perangkat keras output, ada monitor, printer, speaker, headphone, projector, dan lain-lain. Oke, itu saja ya.
karena kebetulan juga waktu kita habis. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya semakin banyak yang bergabung. Ini baru 16 nih ya. Bapak tidak mengkarang bahwa mereka salah prosedur ya. Albert, Cinta, Elia, Fredeli, Mikael, Yabes, Yesi, Yufkifli, nanti kasih tahu mereka bahwa kalian harus menerima undangan dulu di classroom. Karena di classroom itu nanti ada tombol meet. Nanti di sini Bapak kasih tugas dan nilainya bisa muncul juga di dalam sini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Oke, Bapak Tidak, Pak Guru. akan ya absen ada, tetapi kurang ini juga kalau Bapak harus absen sedangkan teman kalian mungkin masih struggle dengan akun. Tapi sebenarnya sudah hari kedua ya. Sebenarnya tidak perlu lagi untuk punya masalah lagi. Seperti tadi, masalah HP apa kan bisa bergabung. Kan Bapak izinkan satu akun bisa lebih 2 orang. Oke, aktifkan kamera, Bapak mau screenshot. Sudah 10.30. Oke, aktifkan. Ada. 3. Ayo aktifkan nanti. Ya Pak Guru, apa laptop jadi kamera tidak bisa nyala Pak Guru? Dia tidak bisa, Gustav bisa. Yang lain? 3. Bisa, Pak Guru. Ya ini ketahuan kalian mungkin karena tidak pakai baju sekolah atau Gustav akhirnya kelihatan juga. Yang lain? Sudah, Pak Guru. Oke, yang lain ini mungkin lagi tidur kah atau mungkin lagi makan di dapur ya atau kemana? Sudah, Pak Guru. Coba Bapak kasih suara dulu. Rose ada tidak? Ada, Pak Guru. Oke, Dirk tadi sudah. Raihandi, Hadir, Pak. Jessica. Hadir, Pak Oke, Guru. satunya ini Bapak akun untuk memantau kalian. Oke, 3, 2, 1. Ya, cuma 7 ya. Tadi perasaan tadi ada 12 kan 14 baru. Eligras keluar, Pak Guru. Kasihan, mungkin data pas kandas ke apa ya. Oke, sudah. Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, Pak Guru.